Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui-fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzl Munarif dari Forum News Network. Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras di Jakarta itu diteror dan aktivisnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya menyusul aksi penggerudukan rapat revisi RUU TNI yang dilaksanakan di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta. Aksi yang dilakukan oleh 3 orang aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan itu memang cukup mengejutkan dan sekaligus membuat geger. Karena ini untuk pertama kalinya rapat DPR digeruduk dan sekaligus membuka mata publik di tengah kesulitan hidup rakyat dan efisiensi yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. DPR malah menyelenggarakan rapat di hotel mewah bintang 5. Ini nama hotelnya adalah Fairmont Hotel yang tarif kamarnya per malam itu paling rendah mencapai 3 juta rupiah. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu sore dan dipimpin oleh Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui-fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Di weekend Hentikan Bapak Ibu! tolak segera RUU TNI. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui-fungsi militer. Stop dui-fungsi militer! Kembalikan militer ke barak. Kembalikan militer ke barak! Pernyataan KSAD sangat arogan. Rakyat katanya otak kampungan. Hentikan Bapak Ibu, prosesnya sangat tertutup, tidak ada pelibatan rakyat di sini. Kedatangan 3 aktivis koalisi masyarakat sipil ini memang sempat mengejutkan para anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah serta sejumlah awak media yang hadir di sana. Dan seperti kita lihat tadi kan kelihatannya seorang petugas yang pakai baju batik itu tadi, batik yang warna terang tadi, mencolok tadi, mendorong Andri Yunus sampai dia terdorong jatuh ya. DPR dan pemerintah itu menggelar rapat revisi Undang-Undang TNI secara tertutup di Hotel Fairmont Jakarta Pusat yang dilakukan selama 2 hari, mulai hari Jumat 14 Maret 2025 hingga Sabtu 15 Maret 2025. Tapi para anggota dewan itu tadi pagi keluar dari hotel pada Ahad pagi.
Kepada media, Ketua Komisi 1 DPR RI, yakni politisi PDIP Utut Adianto, justru mempertanyakan mengapa keputusan mereka melakukan rapat kerja di hotel itu dipersoalkan. Padahal rapat-rapat pembahasan RUU serupa sudah sering dilakukan oleh DPR nih di hotel-hotel itu. Utut kemudian mencontohkan dengan beberapa agenda pembahasan undang-undang yang juga dilaksanakan di hotel mewah. Salah satunya itu pembahasan undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton Gandaria, serta pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi di Hotel Interkontinental Pondok Indah. Kok nggak kamu kritik? Kata dia kepada wartawan. Utut juga menyatakan bahwa ini adalah bentuknya konsinyering, artinya orang itu dikumpulkan di satu tempat dan kemudian tidak keluar-keluar sehingga waktu rapat kerjanya efektif ya, karena ini kelihatannya mereka di Uber waktu harus targetnya harus selesai sebelum DPR memasuki masa reses. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini menyesalkan langkah DPR dan pemerintah yang menggelar rapat pembahasan undang-undang revisi undang-undang TNI di Fairmont Hotel tadi, di hotel mewah. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, menilai pemilihan lokasi rapat di hotel mewah sangat bertolak belakang dengan kondisi ekonomi negara yang sedang sulit. Kami melihat ini sebuah hal yang paradok. Di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit, ada banyak gelombang PHK dan kemunduran ekonomi. Kemudian kemarin Menteri Keuangan menyatakan bahwa ada defisit lebih dari 30 triliun di APBN. Ini akan menunjukkan sebenarnya ada situasi yang krisis yang terjadi. Kontras mempertanyakan langkah DPR yang ini urgensinya menggelar rapat di tempat mewah, dan ini kan salah satu bentuk pemborosan ketika situasi ekonomi sedang sulit. Menurut kami ini satu hal yang sangat-sangat paradok. Anggota DPR kita malah menggunakan fasilitas mewah untuk melakukan pembahasan undang-undang. Buntut dari aksi penggerudukan yang dilakukan di Fairmont Hotel itu, kemudian seorang satpam dari Fairmont Hotel itu mengadukan atau melaporkan ketiga orang tadi itu ke Polda Metro Jaya. Disebutnya security hotel itu cuma disebutkan inisialnya RYR. Ini siapa pula ini ya security-nya kok kemudian tiba-tiba melaporkan itu. Tapi menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Arisam Indradi, mereka itu sudah menerima laporannya itu pada hari Sabtu. Jadi nggak lama setelah peristiwa itu ya. Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia yang dilaporkan oleh RYR katanya. Ade Ari menyatakan terlapor dalam kasus ini masih dalam penyelidikan, dan dia menyatakan pasal yang diadukan dalam laporannya adalah pasal 172 dan atau pasal 212 dan atau pasal 217 dan atau pasal 335 dan atau pasal 503 dan atau pasal 207 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Banyak sekali ini pasalnya yang dijeratkan ya. Selain dilaporkan ke polisi, ternyata Kontras juga mengaku mereka menerima sejumlah teror setelah aktivisnya menggeruduk rapat kerja pemerintah dengan Komisi 1 DPR. Pada Sabtu malam itu atau Minggu dini hari, kalau sudah pukul 12 berarti Minggu dini hari, kan peristiwanya Sabtu sore gitu ya. Mereka mendapati ada 3 orang tidak dikenal mengetuk pintu gerbang Kontras, dan katanya sih dia ngakunya sebagai orang dari media, tapi tidak dijelaskan media dari mana gitu. Karena mereka tidak mengenalkan asal nama medianya, jadi ya pintunya gerbang tidak dibuka, dan kemudian mereka meninggalkan kantor Kontras. Dan dari balkon itu kan sempat menanyakan ya, tapi mereka tidak ditanya dari media mana, mereka tidak mau menjawab soal itu karena tidak dibukakan pintu gerbangnya, kemudian mereka pergi. Dan Kontras juga ini, para aktivis Kontras juga memperhatikan banyak orang tak dikenal yang berada malam itu atau dini hari itu berada di sekitar area kantor Kontras, dan itu mereka yakini berkaitan dengan aksi penggerudukan rapat panitia kerja RUU TNI tersebut. Kami setelah itu mendapati banyak cukup pergerakan orang-orang yang mencurigakan yang kami duga berkaitan dengan 3 orang awal yang datang tadi, kata yang mengaku dari media. Salah satu staf Kontras juga menerima teror panggilan dari nomor tak dikenal dan mengatakan ada 3 kali panggilan dalam selang waktu selama 5 menit yang diterima stafnya. Panggilan itu berlangsung mulai pukul 11.56 sampai pukul 12.10 waktu Indonesia bagian Barat dini hari ya. Jadi beberapa teror atau gangguan-gangguan yang kami alami pasca kami melakukan aksi interupsi di Hotel Fairmont. Begitu penjelasan dari Kontras. Merespon laporan dari Satpam Hotel Fairmont itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur mengatakan ini adalah bentuk pembungkaman, dan Isnur mengingatkan ancaman serius pada demokrasi dan hak warga jika polisi
memutuskan untuk memproses lebih lanjut laporan Satpam terhadap aktivis yang melakukan aksi interupsi saat rapat kerja pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Bintang 5 itu. Harusnya tidak boleh ada pemidanaan untuk kasus berekspresi. Hal itu disampaikan oleh Isnur lewat pesan suara pada hari Ahad 16 Maret 2025 ke sejumlah media. Isnur mempertanyakan legal standing pelaporan Satpam sebab aksi di lapangan tidak ada pengerusakan dan tidak menyebabkan prosesnya terhenti, proses rapat itu ya. Satpam ini juga siapa? Saya juga tidak yakin Satpam melaporkan. Ini pasti ada instruksi atau perintah. Rapat kerja itu sendiri menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa ada penambahan satu kementerian atau lembaga KL dari usulan semula 15 kementerian dan lembaga. Ini yang semula disampaikan oleh pemerintah dalam daftar inventarisasi masalah DIM RUU. Kalau sebelumnya kan para perwira TNI aktif itu bisa menempati kementerian dan lembaga itu ada 10 dan kemudian ditambah menjadi 5 dan sekarang bertambah lagi menjadi 1. Nah, kalau itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ya, 10 kementerian. Kemudian pemerintah mengusulkan 5 tambahan kementerian dan lembaga dalam revisi Undang-Undang TNI, yakni tambahnya itu adalah Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, terus Keamanan Laut serta Kejaksaan Agung. Nah, tadi dari diskusi yang mereka lakukan itu ada penambahan satu lagi ya, ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Saya kira ini sih wajar kalau selama ini kan yang menjaga perbatasan itu adalah anggota-anggota TNI. Badan Pengelola Perbatasan ini, kata Hasanuddin, TB Hasanuddin ya, salah satu anggota Komisi 1 yang ikut rapat kerja itu, ya karena posisinya sangat rawan ini. Dengan keputusan panja itu ya kalau ada prajurit TNI yang berkarir di luar 16 kementerian atau lembaga yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dan itu kata dia 16 kementerian atau lembaga itu sudah final dirundingkan oleh Panitia Kerja RUU TNI. Apa saja ini undang-undangnya? Ya, satu yang lama itu Koordinator Bidang Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, DPN, Sar Nasional, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, kemudian Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPB. Dengan aturan tadi itu ya orang seperti Letnan Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya yang merangkap jabatan sebagai Kepala Bulog dan juga Danjen Akademi TNI itu ya dia harus pensiun, dia harus mengundurkan diri dan posisinya sekarang sebagai Danjen Akademi TNI memang sudah diganti oleh personil yang lain. Jadi sebenarnya kemarin itu memang nggak rapi ya soal penugasan dari Maijen Novi Helmi yang kemudian naik pangkat menjadi legend itu. Karena dia lebih dulu dilantik menjadi Kepala Bulog, baru belakangan kemudian dilantik menjadi Danjen Akademi TNI. Padahal kan mestinya karena disebutkan bahwa itu adalah jabatan eselon 1 di Kepala Bulog itu dan diduduki oleh bintang 3, maka harusnya dilantik dulu menjadi Danjen Akademi TNI, naik pangkat menjadi Letnan Jenderal dan kemudian ketika dia ditugaskan di Bulog itu dia pensiun. Tapi pensiunnya sudah bintang 3. Jadi harusnya rapi seperti itu. Tapi ini Pak Menteri Negara BUMN sudah lebih dulu menurunkan surat keputusannya lebih dulu sebelum dia dilantik menjadi Danjen Akademi TNI. Begitu juga halnya dengan Letkol Teddy Indra Wijaya yang paling banyak disoroti itu karena belakangan kan disebutkan bahwa dia jabatannya eselon 2 di bawah Setmilpres, bukan di bawah Sekretaris Negara ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh juru bicara istana dan juga oleh Sufmi Dasko Ahmad. Jadi sekarang di bawah Setmilpres. Memang kemudian menjadi pertanyaan kalau di bawah Setmilpres yang eselon 1 itu kenapa kok kemudian dia dilantik oleh Presiden Prabowo bersama dengan wakil menteri ya, pada waktu itu malah posisinya dia yang pertama kali namanya disebutkan dan Letkol Teddy atau waktu itu masih Mayor Teddy itu dia berdiri sejajar dengan para Wamenko. Ini Wamenko diantaranya Pak Fredrik Ludwig itu Wamenko Hukum itu dia malah bintang 3 ya, Jenderal Kopassus bintang 3 ya, jauh sekali seniornya dibandingkan dengan Teddy. Saya kira mesti clear ini ya posisinya sejak awal harusnya jelas di mana dengan begitu tidak mengundang kontroversi karena bagaimanapun juga ini kan sensitif isu masuknya kembali TNI ke kementerian dan lembaga itu. Karena ini orang khawatir sekali bahwa ini dwi fungsi ABRI akan kembali lagi. Dan ini yang menyampaikan itu bukan kekhawatiran itu bukan hanya koalisi masyarakat sipil, bahkan
mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi ketua tim reformasi TNI itu sendiri juga mengingatkan agar jangan sampai setback lagi. Ini TNI mundur dan kemudian kembali ke dunia politik setelah back to basic atau back to barak. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.